3K ini. Hari ini kita akan membahas jenis-jenis aset. Memilih tempat menyimpan uang adalah keputusan awal dalam berinvestasi, ya. Deposito, saham, properti, koin. Mereka memiliki tingkat keamanan dan kecepatan mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda. Hari ini kita akan belajar prinsip sederhana. Semakin aman, semakin lambat mendapatkan keuntungan, sedangkan semakin cepat mendapatkan keuntungan, semakin berisiko. Mengerti spektrum ini akan membuat Anda lebih mudah memilih aset yang sesuai dengan situasi Anda. Ada hukum dasar berinvestasi. Semakin aman asetnya, semakin lambat mendapatkan keuntungan, sedangkan semakin cepat mendapatkan keuntungan, semakin besar kemungkinan kehilangan uang. Contoh, deposito bank biasanya mendapatkan keuntungan sekitar 2-3 per tahun, tetapi risikonya sangat rendah. Sementara itu, koin seperti Bitcoin dapat naik 30-50 dalam 1 bulan, tetapi juga dapat turun 50-70 dalam waktu yang sama. Bagian kiri adalah aset yang relatif aman, deposito, obligasi, sedangkan bagian kanan adalah aset yang berisiko tinggi, koin seperti Bitcoin, leverage. Yang penting, hanya karena aset tersebut memiliki keuntungan tinggi tidak berarti itu adalah pilihan yang tepat. Yang lebih penting adalah mempertimbangkan batas kerugian yang Anda dapat terima dan memilih aset yang sesuai dengan itu. Selain itu, jangan menempatkan semua uang Anda pada satu aset. Dengan membagi uang Anda ke beberapa aset, Anda dapat mengurangi risiko keseluruhan. Aset yang paling aman adalah deposito bank dan obligasi. Deposito bank dilindungi oleh pemerintah hingga 5 juta rupiah, sehingga Anda tidak akan kehilangan uang bahkan jika bank tersebut bangkrut. Obligasi adalah suatu perjanjian di mana Anda meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan dengan imbalan bunga. Pemerintah atau perusahaan yang memiliki reputasi baik akan memberikan bunga yang stabil dan dapat dipercaya. Namun, karena aset ini relatif aman, maka keuntungannya juga relatif rendah. Dalam kondisi normal, keuntungan deposito bank dan obligasi sekitar 3-5 per tahun. Ini seperti menyimpan 5 dari gaji bulanan Anda setiap bulan. Namun, ketika inflasi meningkat, maka keuntungan dari deposito bank dan obligasi tidak akan cukup untuk melawan inflasi. Jadi, Anda harus mempertimbangkan aset lain yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aset yang relatif aman tidak dapat memberikan keuntungan yang cukup untuk meningkatkan kekayaan Anda dalam jangka panjang. Anda harus mencari aset yang memiliki keseimbangan antara keamanan dan keuntungan. Saham adalah suatu aset yang memungkinkan Anda untuk membeli saham perusahaan. Ketika perusahaan tersebut berkembang dan mendapatkan keuntungan, maka Anda juga akan mendapatkan keuntungan. Sejarah menunjukkan bahwa jika Anda memegang saham selama lebih dari 20 tahun, maka keuntungannya akan lebih tinggi daripada inflasi. Namun, dalam jangka pendek, saham dapat sangat berfluktuasi. Seperti membeli tiket pesawat, harga tiket dapat berubah-ubah tergantung pada musim, cuaca, dan harga bahan bakar. Properti adalah suatu aset yang memungkinkan Anda untuk membeli bangunan atau tanah. Properti memiliki nilai yang stabil dalam jangka panjang, tetapi memiliki biaya perawatan yang tinggi setiap tahun. Komoditas seperti emas dan minyak juga memiliki sifat yang stabil dalam jangka panjang. Ketika inflasi meningkat, maka harga komoditas juga akan meningkat. Saham dan properti adalah dua aset yang paling umum digunakan oleh investor dewasa. Kedua aset ini memiliki sifat yang sama, yaitu nilai yang meningkat dalam jangka panjang. Koin seperti Bitcoin memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi. Harga koin dapat meningkat 30-50 dalam 1 bulan, tetapi juga dapat turun 50-70 dalam waktu yang sama. Bitcoin dapat meningkat 3 kali lipat dalam 1 tahun dalam masa kejayaan, seperti tahun 2020 hingga 2021, tetapi juga dapat turun 70-80 dalam masa kehancuran. Anda dapat memeriksa sendiri di chart. Leverage adalah suatu aset yang berisiko tinggi. Anda meminjam uang dari orang lain untuk berinvestasi, sehingga keuntungan dapat meningkat 2-3 kali lipat, tetapi juga dapat kehilangan uang sebanyak itu. Bahkan, dalam kasus ekstrim, Anda dapat kehilangan seluruh uang Anda. Oleh karena itu, sebagai pedoman yang konservatif,
Anda hanya boleh memasukkan Oktober 20 dari uang Anda ke aset yang berisiko tinggi. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah, jangan memasukkan uang Anda ke aset yang Anda tidak pahami. Berinvestasi bukanlah permainan judi, tetapi perencanaan keuangan yang matang. Pembagian aset adalah suatu strategi untuk membagi uang Anda ke beberapa aset. Seperti menyimpan telur dalam beberapa wadah, jika satu wadah jatuh, maka telur lainnya tidak akan terkena dampak. Asisten Anda bisa melihat bahwa aset-aset seperti saham dan obligasi bisa saling melengkapi satu sama lain, seperti ketika saham turun, obligasi bisa naik, dan sebaliknya. Ini disebut korelasi negatif, dan ini adalah inti dari diversifikasi. Usia Anda bisa menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika Anda masih muda, Anda bisa memulai dengan aset yang lebih stabil, seperti 20 obligasi, 70 saham, dan 10 aset berisiko tinggi. Namun, jika Anda sudah lebih tua, Anda mungkin ingin memilih aset yang lebih konservatif, seperti 40 obligasi, 45 saham, dan 15 aset berisiko rendah. Yang lebih penting adalah Anda harus menentukan berapa lama Anda akan berinvestasi, berapa banyak uang yang Anda ingin capai, dan berapa banyak uang yang Anda bisa kehilangan sebelum Anda harus berhenti. Yang paling penting adalah Anda tidak boleh memasang semua uang Anda pada satu aset. Jika Anda membagi aset Anda akan memiliki variasi yang lebih kecil. Sekarang kita akan menyimpulkan 3 kali ini. Pertama, semua aset memiliki spektrum keamanan dan kecepatan. Semakin aman, semakin lambat Anda akan mendapatkan keuntungan, dan semakin cepat, semakin besar risiko kehilangan uang Anda. Kedua, obligasi dan deposito adalah aset yang paling aman, sedangkan saham, properti, dan komoditas berada di tengah, dan aset berisiko tinggi seperti cryptocurrency dan leverage berada di atas. Ketiga, Anda harus membagi aset Anda ke dalam beberapa aset untuk mengurangi risiko kehilangan uang Anda secara keseluruhan. Di 4 kali berikutnya, kita akan membahas bagaimana pasar bergerak, termasuk faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran, harga, dan likuiditas. Perlu diingat bahwa ini adalah kursus pendidikan, bukan saran investasi. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas semua keputusan investasi Anda.